Assalamualaikum teman-teman. Sebelum kita membaca ceritanya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa aktifkan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Oke. Oh iya, jangan lupa kalian harus share ke teman-teman kalian. Oke, selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita mau bercerita tentang Abu Ubaidah bin Jarrah. Kepercayaan. Bernama lengkap Amir ibnu Abdullah ibnu Al-Jarrah, namun lebih sering dipanggil dengan nama Abu Ubaidah Al-Jarrah. Dia berasal dari keluarga bangsawan Quraisy. Abu Ubaidah termasuk as-sabiqunal awwalun, golongan pertama yang masuk Islam. Dia termasuk yang memeluk Islam melalui perantara dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam sebuah hadis, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Talha di surga, Az-Zubair di surga, Sa'ad di surga, Sa'id di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di surga. Hadis At-Tirmidzi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mempercayainya. Beliau pernah mengatakan, bagi suatu kaum ada seseorang yang paling mereka percayai, dan bagi kaum ini adalah Abdullah bin Al-Jarrah. Dia orang yang sangat ramah kepada semua orang. Wajahnya selalu berseri, akhlaknya baik dan sangat pemalu. Namun saat berada di medan perang untuk membela kaum muslim, tak pernah ada rasa takut di dalam hatinya. Yang dia khawatirkan dalam setiap peperangan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terluka. Maka setiap gerak matanya selalu mengikuti gerakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Ubaidah pernah ikut hijrah ke Habasyah, tapi dia kembali pulang ke Mekah. Dia ikuti semua perang yang diikuti oleh umat muslim dari saat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Saat perang Uhud, Rasulullah terluka. Pipi beliau terkena pecahan besi karena serangan musuh. Abu Ubaidah secepat kilat mendekati beliau. Dengan giginya dia mencabut dua besi yang menempel di pipi Rasulullah agar Rasulullah tidak terlalu kesakitan. Dua besi tercabut, bersamaan dengan tercabut pula dua gigi depan Abu Ubaidah. Maka banyak orang mengenalinya karena giginya yang ompong. Suatu hari ada utusan dari Najran menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka minta dikirim utusan untuk mengajarkan tentang agama Islam dan menjadi hakim yang adil untuk mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjanji akan mengirimkan orang yang terpercaya. Para sahabat sangat berharap merekalah yang diutus, namun ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Abu Ubaidah ikut berperang melawan Romawi. Perang itu dipimpin oleh seorang panglima besar bernama Khalid bin Walid. Di saat istirahat, seorang utusan Khalifah Umar bin Khattab datang. Utusan itu menyampaikan sebuah surat yang sangat mengagetkan. Abu Ubaidah diangkat menjadi panglima perang menggantikan Khalid bin Walid.
Abu Ubaidah menunggu perang usai. Dia tidak mau mengganggu konsentrasi dan semangat kaum muslimin yang sedang menghadapi perang yang berat. Begitu usai berperang, Abu Ubaidah baru menemui Khalid bin Walid dan menunjukkan surat dari khalifah. Baik Khalid bin Walid dan Abu Ubaidah patuh dan taat pada perintah khalifah. Abu Ubaidah pernah menjadi gubernur di negeri Sam, sebuah negara makmur yang telah menjadi wilayah muslim. Dia memimpin rakyatnya dengan baik. Meskipun memiliki jabatan tinggi, Abu Ubaidah bukanlah orang kaya. Setiap kali memiliki sedikit harta, dia selalu membagikannya pada rakyat yang membutuhkan. Saat Khalifah Umar bin Khattab mengunjungi rumahnya di Syam, beliau menangis karena Khalifah melihat Abu Ubaidah hanya memiliki sepotong kain lusuh dan sebuah piring besar serta senjata untuk perang. Suatu ketika Umar bin Khattab mengirimkan uang sebesar 4.000 dinar untuk Abu Ubaidah. Namun uang itu langsung dibagi-bagikannya kepada masyarakat. Suatu waktu terjadilah wabah penyakit mematikan di daerah Amwas, Yordania. Abu Ubaidah bersama para pasukannya sedang bertugas di daerah tersebut. Umar bin Khattab merasa sangat khawatir. Beliau mengirimkan surat kepadanya, "Kembalilah ke Madinah, aku membutuhkanmu di sini." Abu Ubaidah memahami maksud Khalifah Umar yang tak ingin Abu Ubaidah terkena penyakit. Namun Abu Ubaidah menolak. Baru kali itu ia menolak perintah. "Aku tidak ingin meninggalkan pasukanku di sini. Aku minta izin darimu untuk tetap tinggal." Begitulah salah satu bunyi surat balasan Abu Ubaidah kepada Umar bin Khattab. Umar menangis saat membaca surat itu. Para sahabat lain bertanya, "Apakah Abu Ubaidah meninggal dunia?" "Tidak, tapi kematian sudah sangat dekat," jawab Amirul Mukminin kala itu. Kemudian Amirul Mukminin memerintahkan Abu Ubaidah dan pasukannya untuk pergi ke daerah lain. Abu Ubaidah pun menaatinya, tapi terlambat. Abu Ubaidah telah terjangkit penyakit itu. Pada usia 58 tahun, Abu Ubaidah al-Jarrah meninggal dunia dan dikuburkan di daerah Syam. Beliau menyerahkan kepemimpinan kepada Mu'adz bin Jabal. Demikianlah cerita singkat tentang Abu Ubaidah bin Jarrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.